sunnah-sunnah puasa dan sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Sunnah-sunnah selama di bulan suci Ramadan, sunnah-sunnah puasa Ramadan juga ya. Yang ke-13 adalah al-iktsaru minal a'mali sholihati, memperbanyak amal soleh selama di bulan suci Ramadan. Selama kita puasa ya, perbanyak amal-amal soleh seperti sedekah, silaturahim, hadir majlis-majlis ilmu ya, i'tikaf, umroh ya, kemudian menjaga hati, menjaga tubuh kita dari maksiat, dan memperbanyak berdoa ya dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang kita bikin sendiri, kita rangkai sendiri. Yang ke-14 al-ijtihadu, bersungguh-sungguh fil ashil awakhiri, beribadah kepada Allah di 10 akhir Ramadan, dimulai dari malam tanggal 21. Wa tahari lailatul qadri piha, dan bersungguh-sungguh juga untuk mencari Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjilnya. Jadi kalau sudah masuk malam ganjil, kita bedakan ya semangat ibadah kita daripada malam yang lain. Kenapa? Karena memang Lailatul Qadar itu ya banyak ulama yang cenderung mengatakan bahwa itu terjadi pada malam-malam ganjil ya. Seperti Imam Syafi'i yang berpendapat Lailatul Qadar itu adalah malam 21 atau 23 Ramadan ya. Ada juga ulama yang berpendapat Lailatul Qadar itu malam 27 Ramadan. Dan sebagian dari ulama ada yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di 10 akhir Ramadan. Jadi enggak mesti harus tanggal 21, enggak. Bisa tanggal 23, bisa tanggal 25. Mungkin tahun ini 25, tahun depan 21 begitu. Ini menurut sebagian ulama. Ada beberapa kekhususan atau ciri khas Lailatul Qadar ya. Ciri khas yang pertama, la tana'iqidu fiha nutfatu kafir, sperma orang kafir tidak akan berbuah pada malam itu. Jadi kalau misalnya ada orang kafir yang bertepatan di malam Lailatul Qadar mereka bersetubuh, maka sperma jantan dan sperma betina atau suami istri tersebut itu tidak akan membuah, tidak akan menjadi anak begitu, tidak akan. Kalau terjadinya di malam Lailatul Qadar ya, dua sperma itu bertemu. Lalu yang kedua ya, yang kasyifu fiha syai'un min ajaibil malakut, terbuka, tersingkap sebagian atau sesuatu daripada keajaiban-ajaiban alam yang batin atau alam goib. Jadi ada sebagian orang yang memang diperlihatkan oleh Allah ya tersingkapnya hal-hal gaib pada malam Lailatul Qadar, akan melihat berbagai macam keajaiban-keajaiban yang tertutup dari indera penglihatan kita. Itu akan dibukakan oleh Allah bagi sebagian orang yang memang mendapat keistimewaan, dipilih oleh Allah untuk bisa melihat hal tersebut pada malam Lailatul Qadar. Termasuk juga yang ketiga ya, ciri khas ataupun kekhususan Lailatul Qadar adalah wal amalu fiha khairun minal amali alfasyahrin laisa fiha Lailatul Qadri. Beramal pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Yang di dalam 1000 bulan itu tidak ada Lailatul Qadar. 1000 bulan tapi di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Dibandingkan dengan beramal yang pada malam Lailatul Qadar saja, maka lebih utama beramal pada malam Lailatul Qadar daripada beramal selama 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar ya.
Cirinya nih, ciri yang pertama Lailatul Qadar itu annaha mutadilah, itu malam yang sedang ya, tidak panas, tidak dingin, hening begitu. Lalu tatlu'us syamsu yaumaha bayda'a, matahari besok harinya terbit putih ya, laisa fiha katsiru syu'a, tidak banyak sorotan cahayanya, tidak banyak pancaran cahayanya. Jadi tertutup oleh sayap-sayap malaikat, oleh malaikat yang turun naik ya, langit ke bumi, bumi ke langit. Ciri yang ketiga di malam Lailatul Qadar itu ya, terutama bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah, itu akan melihat pancaran cahaya yang bersinar dari langit sampai ke bumi, seperti yang dialami oleh Al-Imam Nawawi ya, saat beliau masih remaja itu beliau melihat pancaran cahaya yang terang di salah satu malam bulan suci Ramadan. Kemudian dia bertanya kepada ayahnya, kata ayahnya, wahai Nawawi, jangan kau ceritakan kejadian ini kepada siapapun, sebab ini adalah Lailatul Qadar. Nah, makanya kalau kita dikasih kemuliaan oleh Allah, bisa melihat keajaiban, keindahan, keistimewaan Lailatul Qadar, sunnah jangan diceritakan kepada siapapun ya, jangan, udah sembunyikan. Pokoknya pengalaman batin ini jangan mudah diceritakan sama orang. Kita mimpi ketemu orang-orang soleh, jangan mudah diceritakan kepada orang lain ya. Atau kita melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang aneh, itu jangan mudah diceritakan kepada yang lain ya. Itu cukup pengalaman batin kita saja, kecuali kepada orang yang memang kita ingin tahu apa sih maksud yang saya alami, kejadian yang saya alami ya, boleh itu tanyakan kepada orang soleh, orang alim ya, agar kita tetap mendapat bimbingan ke jalan yang benar. Karena ya orang-orang yang rajin zikirnya, rajin ibadahnya, itu jangan dikira mereka itu selamat dari bisikan setan. Bahkan tidak sedikit orang yang subhanallah, orang awam, lalu dia mengamalkan sebuah zikir, lama-lama mendapat bisikan, dan bisikannya macam-macam. Ada yang bisikan harus membuat padepokan, mengadakan majelis dzikir. Ketika ditanya oleh salah satu kiai, ini bapak membuka majelis dzikir ini ya, mengadakan amalan dzikir setiap malam sekian atau malam tertentu ini dari mana? Sanad keguruannya ya, dapat dari syekh siapa? Itu tidak sedikit ada yang mengatakan saya mendapatkan ini langsung dari Allah. Wah, repot ini. Saya mendapatkan ini langsung dari Allah. Allah yang ngasih perintah kepada saya harus membuka majelis dzikir, dan susunan dzikirnya pun Allah yang ngasih langsung kepada saya. Wah, repot ini. Bahkan ini orang kayak begini nggak sedikit yang ujung-ujungnya disuruh kawin lagi sama Allah. Iya, ada ya, ada kayak begitu. Dia bilang begini sama salah satu dari jamaahnya, sebenarnya mas saya nggak mau nikah lagi katanya, tapi karena ini perintah Allah jadi apa boleh buat katanya. Ya, masa iya ya, orang yang mengamalkan tasawuf ujung disuruh nikah sama Allah, disuruh poligami sama Allah, nggak kayak begitu ya, bahaya kayak begitu. Udah ujung-ujungnya nafsu nanti ya, nanti ujung-ujung bisa ngaku nabi orang kayak begitu tuh, berbahaya ya. Jadi tetap itu harus ada gurunya ya, ada gurunya, dari mana sanadnya, keilmuannya dari mana ya. Kan pintu untuk menuju kepada Allah cuma satu, apa itu? Nabi Muhammad SAW. Itu satu-satunya pintu untuk menuju kepada Allah. Orang yang menuju kepada Allah tanpa melalui gerbang Nabi Muhammad sudah dipastikan salah, sesat, tidak akan sampai kepada Allah. Masa iya langsung ujuk-ujuk ke Allah? Mana jalurnya dulu? Jalurnya kemana? Nabi Muhammad ini gerbangnya, pintunya ya.
Jadi kalau ingin sampai kepada Allah, ingin berjumpa, bertemu, ingin menuju kepada Allah, ya lewat gerbangnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah ngasih aturan, apa itu? Syariat Islam. Ya, Nabi sudah ngasih aturan bagaimana cara kita beramal. Itu amalkan itu, kayak begitu. Ya, jangan dicampakkan, jangan dibuang, langsung ngeloncat dari dia langsung ke Allah. Kemana Nabi Muhammad ya? Kemana Jibrilnya itu? Ya, kan dari Allah kepada Nabi Muhammad kan lewat Jibril juga. Makanya kan sanad itu kan, sanad keilmuan atau sanad thariqah itu kan nyambungnya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada Jibril, Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran juga sama begitu ya. Nah, selanjutnya yang ke-15, taharril iftar ala halal. Harus bersungguh-sungguh berbuka puasa dengan yang halal. Jangan asal buka puasa. Makanan, minuman kudu yang halal. Baik halal cara memperolehnya atau halal cara mengolahnya. Ya, ada orang yang mungkin mengolahnya dengan cara halal. Ya, ayam disembelih, kemudian dicuci dengan air bersih, suci mensucikan. Mengolah dengan cara halal, tapi memperoleh ayam dengan cara tidak halal, dapat nyolong ayamnya, dapat nyuri. Ya, ada satu keluarga pencuri semua. Ayahnya pura-pura sok alim. Ya, setiap kali dimasakin sama anaknya, ayahnya nanya, itu yang dimasak itu kambing atau ayam? Kambing, bah. Dari mana? Biasa, bah, nyuri. Waduh, abah nggak mau kalau nyuri mah, itu haram, nggak boleh. Waduh mah, enak bah, ini kambingnya. Nggak boleh. Bah, sayang kalau nggak dimakan. Jangan, haram, kata si abah tuh. Bah, tapi kan kami masak daging ini airnya mah air dari rumah, bukan dapat nyuri. Kata si abah, oh kalau gitu airnya mah nggak apa-apa dah, kuahnya mah nggak apa-apa, kata si abah. Ya, ketika kuahnya itu dituangkan di atas piring si abah, ternyata ada sepotong daging jatuh. Kata si abah, ini daging jatuh sendiri apa dijatuhin? Sendiri bah. Oh halal berarti kalau sendiri. Nah ini kan sok-sokan alim ini, mau tapi pura-pura nggak mau. Ya. Jatuh sendiri apa jatuhin? Jatuh sendiri, oh jatuh sendiri nggak apa-apa, jatuh sendiri. Taharil iftar ala halal. Ya. Yang ke-16, atau si'atu alal iyal, membahagiakan keluarga di bulan Ramadan ini. Senengin anak, senengin istri, orang tua. Ya, mungkin makannya dikasih yang enak, uang jajannya ditambah. Ya, jadi nyenengin keluarga itu bisa dengan arzak dan dengan akhlak. Nyenengin keluarga dengan arzak, ya dengan rizki, dengan uang, dengan kemurahan kita, kasih mereka harta, begitu. Bisa menyenangkan keluarga juga dengan akhlak, dengan cara yang mungkin tadinya suami ini emosional, cepat marah, di bulan Ramadan ditahan amarahnya, emosinya, baik, lembut sama istri, sama anak juga santun. Bisa dengan akhlak nyenengin keluarga. Misalnya yang tadinya nih suami malas, ya nggak pernah bantuin istri masak, nyuci, ngepel, nyapu, nggak pernah seumur-umur rumah tangga. Di bulan Ramadan rajin ngepel, rajin nyuci, bantu istri. Itu sama membahagiakan keluarga dengan cara akhlak, itu bukan dengan cara rizki. Ya kayak begitu. Jadi suami harus baik sama istri, ya harus baik, ya jangan pelit sama istri. Beliin tuh mukena buat sholat, ya. Ini kadang-kadang istri mukena udah kuning, udah melar, kalau sholat pakai penitih, udah melar karetnya tuh. Suami punya duit, tolong beliin atau mukena istrinya. Biar apa? Biar ketika mukena itu dipakai sholat, suami dapat pahala juga. Kenapa? Karena yang beliin mukenanya adalah suami. Ini masya Allah, mukena dari zaman pengantin baru sampai sekarang belum ganti-ganti, saking pelitnya suami. Giliran punya duit gede, bukan beli mukena, beli burung. Waduh, beli joran buat mancing. Itu
Itu suami yang apa namanya itu? Ya, yang kurang ajar itu ya. Nggak boleh kayak begitu, harus baik sama istri, sayang sama istri ya. Itu. Sunnah yang ke-17, tarkul lagwi wal musyatamah, tinggalkan senda gurau ya, tinggalkan senda gurau dan tinggalkan musyatamah, adu mulut, berantem, berkelahi dengan orang lain ya, udah tinggalin itu. Qala al-Imamu Abu Hamid al-Ghazali sahibul Ihya, telah berkata Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Kata Imam Ghazali, yang qasimu shaumu ila salasati aqsam, puasa terbagi 3. Yang pertama shaumul umum ail awam, puasa orang awam. Yang kedua shaumul khusus ail khawas, puasa orang-orang khusus. Yang ketiga saumu khususil khusus ay khawasil khawas, puasanya orang yang khusus dari orang-orang yang khusus. Nah, ini ada puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Puasa awam tuh kayak bagaimana? Wa huwa shaumu 'anil mufattiratil mubtilati li shaum. Puasa awam itu hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa. Puasanya tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tidak onani, tidak memasukkan sesuatu ke dalam lubang di tubuhnya secara disengaja. Ya, puasanya hanya meninggalkan apa yang membatalkan puasa. Tapi puasanya sambil tiduran melulu, nonton TV melulu, ngomongin orang melulu, itu puasanya awam. Puasa awam. Yang kedua puasa khawas. Nah, puasa khawas ma wa huwa shaumu 'anil ma'asi, berpuasa meninggalkan hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang haram ya, tidak ngomongin orang ya, tidak melihat sesuatu yang diharamkan ya, tidak mengejek orang, tidak memfitnah orang lain, tidak memukul orang lain, tidak menyakiti ya, tidak berbuat kemaksiatan. Itu puasa khawas kayak begitu ya. Jadi bukan cuma meninggalkan yang membatalkan puasa, termasuk yang tidak membatalkan puasa pun kalau itu maksiat ditinggalkan. Itu puasa khawas, puasa orang khusus. Yang ketiga puasa khawasul khawas, puasa orang khusus dari yang khusus. Wah, level yang paling tinggi ini yaitu as-saumu amma simallah, berpuasa meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Berarti dalam hatinya yang diingat cuman Allah, itu puasa khawasul khawas. Jadi orang-orang yang puasa tidak makan, tidak minum, tapi nonton TV terus, dengar musik terus, itu puasa awam. Ada orang puasa tidak makan, tidak minum, tidak bermaksiat, itu puasa khawas. Ada orang berpuasa bukan cuma tidak makan, tidak minum, dan bukan cuma tidak bermaksiat, tapi hatinya pun yang diingat cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, itu puasa khawasul khawas. Nah, kira-kira kita masuk puasa yang mana nih? Awam. Puasa awam, cuma ninggalkan yang membatalkan puasa doang ya. Banyak tidur, gak baca Quran, nonton TV, main HP, tiba-tiba maghrib aja tuh. Itu puasanya kita tuh, puasa awam itu. Ya Allah. Makruhatus shaumi samaniyatun, hal yang makruh selama berpuasa itu 8. Yang pertama al-'alqu. Apa itu al-'alqu? Ay madguhu biduni an yanfasila minhu syai'un idal jawfi, menyimpan sesuatu di dalam mulut, namun sesuatu yang di dalam mulut itu tidak pecah dan rusak hingga tertelan oleh dia. Seperti apa? Lagi puasa nih, di mulutnya itu ada uang logam misalnya. Atau lagi puasa tapi di mulutnya nyimpen kuku. Ada orang yang jorok, kadang suka motongin kuku pakai gigi. Lalu potongan kukunya bukan dibuang, malah ditaruh di mulut. Ada kayak begitu tuh? Banyak ya. Itu makruh lagi puasa itu. Makruh, meskipun tidak tertelan itu kukunya. Ya, beda kalau lagi puasa naruh permen di mulut.
Nah ini batal puasanya. Kenapa? Karena permen kan habis, begitu. Kalau kuku kan nggak habis, uang logam nggak habis. Itu namanya al-alku, makruh ketika puasa itu. Termasuk lagi puasa misalnya memasukkan air dingin ke dalam mulut biar seger nih mulut, dibuang lagi, ini makruh, ya makruh. Yang kedua, zauqut ta'am, mencicipi makanan biduni hajatin, tanpa hajat, tanpa ada kebutuhan, tanpa ada hajat, kok tiba-tiba mencicipi makanan, ini hukumnya makruh. Makruh dengan syarat ma'a adami wusuli syai'in inal jaub, tidak ada yang tertelan. Kalau nyicipi makanan lalu ada yang tertelan, itu mah batal. Nyicipi kolak misalnya, bukan dikeluarin lagi malah ditelan, itu batal itu mah. Kenapa? Kan masuk ke dalam tubuh, ya. Jadi nyicipin itu cuman ini, anggap ini kolak ya, coba udah manis belum, ngapain dicobain? Buat dagang Ustad. Kalau buat buka puasa malah gampang, itu mah kurang gula, tinggal digulain lagi. Ini kalau buat dagang kan nggak enak. Kalau misalnya nggak enak makanan hari ini, besok orang pada kapok belanja di saya lagi, makanya saya cobain dulu. Manis, buang, begitu. Jangan ditelan, batal kalau ditelan mah. Ini kalau tanpa hajat nyicipi makanan hukumnya makruh. Kalau ada hajat tidak makruh. Ya, kayak tadi pedagang misalnya kan jualan kolak, jualan makanan untuk berbuka puasa, manisan segala macam, es. Ini kalau nggak dicobain kan takut nggak enak. Kalau nggak enak kan kadang konsumen kapok. Jangan disitulah kenapa nggak enak masakannya. Padahal bukan nggak enak, emang nggak dicobain lagi puasa. Makanya cobain nggak apa-apa, ya. Tapi jangan ditelan, cukup nyobain aja. Enak. Nah itu nggak apa-apa. Kalau ditelan batal. Kalau dilepehkan, dikeluarkan tidak batal. Makruh tidak, tergantung ya. Kalau ada hajat tidak makruh. Kalau tidak ada hajat makruh. Itu sudah selesai masalahnya. Nyicipi makanan. Yang ketiga, al-ihtijam, makruh selama berpuasa al-ihtijam. Apa ihtijam? Ikhrajud dam, mengeluarkan darah. Ada yang nanya, Ustaz, bagaimana hukum donor darah ketika puasa? Makruh. Makruh. Donor darah ketika puasa makruh. Kenapa? Mengeluarkan darah soalnya. Benar nggak? Termasuk dibekam lagi puasa makruh. Dicantuk dari ketika puasa makruh. Bekam dengan canduk kan beda, ya. Kalau canduk itu kan kayak macam di kening ini ya, ditusuk jarum nanti akan keluar darah memancar, itu canduk namanya. Kalau bekam ya pakai jarum di titik-titik, ya dipencet, nanti di kop tarik keluar darah. Nah, itu nanti yang kalau darah kotor, darah kental, ya. Itu selama kita sedang berpuasa hukumnya makruh. Kenapa makruh? Li'annahu yurisu dha'fa, sebab bisa menyebabkan lemes, ya, bisa menimbulkan lemah pada diri orang yang sedang berpuasa. Ustadz, bagaimana kalau kita yang mengeluarkan darah orang? Hukum mengeluarkan darah ketika berpuasa makruh. Bagaimana kalau kita bekerja mengeluarkan darah orang? Kita sebagai praktisi bekam atau praktisi canduk atau sebagai palang merah, ngumpulin darah dari orang-orang yang mau donasi darah, begitu. Apakah makruh melakukan aktivitas itu? Bukan saya yang diambil darah, tapi orang lain, saya yang ngambilnya. Kama tukrahu lahul hijamatu tukrahu lahu ayah juma goyro. Sebagaimana makruh kita diambil darahnya, kita juga makruh mengambil dan mengeluarkan darah orang lain. Sama halnya makruh, ya. Jangan. Kalau mau malam hari ya, malam habis puasa, habis buka, habis taraweh silakan. Gitu. Termasuk juga diambil darah untuk lab, itu sama makruh kalau lagi puasa. Pokoknya segala aktivitas mengeluarkan darah ketika puasa hukumnya makruh. Yang keempat, majul ma'i ba'dal iftar, mengeluarkan air dari mulut setelah berbuka puasa.
Habis buka puasa kumur-kumur ini jangan dibuang airnya, telan. Ya, kalau dikeluarkan hukumnya makruh. Kenapa makruh? Fayazhabu ma bihi min barakati shaum, sebab keberkahan puasa yang di mulut nantinya hilang kalau dikeluarkan. Kita puasa nih, ya, kemudian kita batal puasa maghrib, ya, makan segala macam minum. Kadang terkadang suka kumur-kumur. Ini kalau habis buka puasa airnya jangan dibuang, telan. Kenapa? Karena kalau dibuang itu sama halnya kita membuang keberkahannya puasa. Keberkahan puasa kan ada di mulut. Apa kata Nabi? Wala khalufu pamisoimi atyabu indallah min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Berarti keberkahan orang berpuasa ada di mulutnya. Ketika buka puasa kemudian berkumur, air itu dibuang, sama saja dia membuang keberkahan puasa. Maka jangan dibuang, hanya telan gitu, ya. Telan. Ustadz, itu kan banyak sisa makanan. Ya makanan kita sendiri kok, bukan bekas orang, ya. Yang kelima, al-ghuslu bil ingimas, mandi dengan cara berenang, masuk ke dalam air, ini makruh. Kenapa? Khawatir kemasukan air. Yang keenam, as-siwaku ba'da zawal, menggunakan siwak setelah zuhur. Kalau dari subuh sampai zuhur mah nggak apa-apa, tapi dari zuhur sampai maghrib ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena dengan bersiwak bau mulut hilang, berarti keberkahan puasa ikut hilang. Itu sama sikat gigi juga sama, ya. Jadi kalau masih pagi hari sampai menjelang duhur lah boleh, tapi kalau dari duhur ke bawah ke maghrib itu nggak boleh, makruh. Yang ketujuh, kasratus syab'i wan naumi, terlalu kenyang dan banyak tidur, nih makruh. Wal khawdu fi ma la ya'ni, ngobrol hal yang tidak bermanfaat, ini makruh ketika berpuasa. Banyak tidur, sahur ama buka puasanya kekenyangan, ini hukumnya makruh. Makruh semua kita nih, ya. Kenapa? Karena puasa kita banyak tidur. Ketika buka puasa kekenyangan, sahur kekenyangan. Yang kedelapan, yang terakhir, tanawulus syahawatil mubahati, ya, memenuhi keinginan yang mubah, ini hukumnya makruh. Seperti apa? Seperti memakai wewangian ketika berpuasa. Pakai wewangian kan mubah, tapi termasuk hal yang kita hindarkan ketika sedang berpuasa. Melihat, ya, TV, nonton televisi, ini makruh, ya. Kenapa? Syahwat mata itu. Mendengarkan musik makruh ketika puasa. Jadi telinga, mata, dan hidung ini. Hidung penciuman, wewangian, mata tontonan, telinga musik, pendengaran, ini tinggalkan ketika berpuasa. Hukumnya makruh. Mubtilatus shaum, wallahu a'lam bishawab.